Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sejarah dan Teori Arsitektur 2 kelas F akan mempresentasikan mengenai arsitektur Eropa klasik dan teori Vitruvius. Dengan anggotanya yang terdiri dari saya sendiri, Nanesha Putri Paditya, Inaya Nur Ramadhani, dan Safira Kuroru Aini. Berikut adalah konten-konten yang akan kami bahas dalam presentasi kami. Yang pertama adalah penjelasan umumnya. Arsitektur Eropa klasik berkembang pada periode klasik, sehingga bertitik berat pada arsitektur Yunani Romawi kuno. Karena pada masa ini, Yunani Romawi kuno sedang berkembang pesat. Klasik ini memiliki makna, karakteristik anggun, seimbang, megah, dan sempurna. Sehingga arsitektur pada era ini memiliki nilai-nilai tinggi dan abadi yang sudah jarang dilihat lagi pada arsitektur di masa kini. Fungsi utama arsitektur Eropa klasik antara lain sebagai tempat pelindung atau rumah tinggal, sarana penyembahan Tuhan atau tempat peribadahan, dan tempat berkumpul. Nah, pada dasarnya, arsitektur Eropa klasik berpedoman pada arsitektur Yunani klasik, karena peradabannya jauh lebih awal, dan teori Yunani arsitektur klasik sendiri dikemukakan berdasarkan teori milik Vitruvius, yang juga dilandasi konsep arsitektur Yunani kuno yang disempurnakan, sehingga kemudian ditetapkan sebagai teori arsitektur barat yang berlaku hingga saat ini. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Yang pertama adalah latar sejarah. Zaman klasik merupakan suatu periode waktu di mana peradaban Yunani dan Romawi kuno sedang berkembang pesat, yaitu pada kurun waktu abad ke-8 sebelum Masehi hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Sehingga arsitektur zaman klasik diklasifikasi menjadi dua, yaitu arsitektur Yunani dan Romawi klasik. Masyarakat Yunani kuno berkembang lebih awal, di mana penyebaran budayanya dimulai sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, sehingga arsitektur Yunani klasik merupakan acuan utama dalam pembangunan arsitektur Eropa klasik. Hingga kemudian gaya arsitektur setelahnya yang lebih modern di dunia arsitektur barat. Sementara itu, Romawi kuno mulai berkembang pada tahun 800 sampai 400 sebelum Masehi. Arsitektur Romawi klasik banyak mengadaptasi unsur-unsur arsitektur Yunani klasik dengan tingkat peradaban dan teknologi yang lebih tinggi. Diikuti juga dengan munculnya teori Vitruvius. Menurut Vitruvius, arsitektur klasik ini terdiri dari kumpulan gagasan Yunani yang dikembangkan lagi oleh masyarakat Romawi. Selanjutnya adalah latar ilmu pengetahuan dan teknologi atau WIPTEK. Jadi pada zaman Yunani kuno, banyak terlahir filsuf terkenal yang sangat memajukan ilmu pengetahuan masyarakat sempatnya, seperti Socrates, Plato, Aristoteles yang diberi julukan The Gang of Three. Socrates merupakan guru dari Plato, dan Plato merupakan guru dari Aristoteles. Ketiga figur ini merupakan figur paling terkenal dalam pembentukan pola pikir barat. Nah, teori ketiga figur ini memberikan dampak yang begitu besar pada berbagai aspek kehidupan di Eropa, termasuk arsitekturnya, karena arsitektur itu berkaitan dengan banyak aspek, seperti sains, matematika, geometri, filsafat, dan lainnya. Hal ini juga dijelaskan dalam De Architectura, karya Vitruvius yang merupakan bagian dari teori Vitruvius. Kemudian teknologi yang digunakan masih kuno dan seringnya menggunakan material alami yang berada di sekitarnya. Arsitektur Yunani kuno itu banyak menggunakan bebatuan, sementara Romawi kuno sudah mulai menggunakan beton, bahkan hingga marmer. Teknik bangunan yang digunakan Romawi kuno juga sudah menggunakan lengkungan dan kubah, sementara Yunani kuno masih mengacu pada bentuk geometris. Kemudian untuk latar sosial. Masyarakat Yunani kuno sering bersosialisasi dan mengadakan perkumpulan, sehingga dibutuhkan suatu sarana untuk memenuhinya. Oleh karena itu dibangunlah agora. Agora pada awalnya berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para politikus dan wakil rakyat, hingga kemudian difungsikan sebagai public space bagi masyarakat. Kata agora memiliki arti harfiah, yaitu tempat berkumpul atau pertemuan. Nah, sama seperti Yunani kuno, masyarakat Romawi kuno juga sering berkumpul, sehingga membangun yang dinamakan forum, yang juga merupakan public space untuk dijadikan pusat segala aktivitas sosial. Bedanya, forum biasanya lebih difokuskan untuk kegiatan politik. Selain agora dan forum, objek lainnya yang dibangun untuk memfasilitasi aktivitas sosial secara lebih spesifik antara lain amfiteater, bouleuterion atau balai dewan, gimnasium atau sekolah, stadion, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, agora dan forum merupakan objek arsitektur Yunani Romawi klasik yang sangat penting dari segi fungsi. Selanjutnya, latar budaya. Masyarakat Yunani dan Romawi kuno mempunyai keterkaitan erat dengan kepercayaannya, yaitu politeisme, yang merupakan kepercayaan terhadap banyak dewa. Unsur kepercayaannya yang kuat ini membuat banyak objek arsitekturnya jadi bersifat sakral, dan ada arti simboliknya terhadap dewa-dewa yang dipercayainya dengan dipadukan seni pahat dan patung.
Dan nilai gaya klasik sendiri yang bersifat megah dan memiliki keindahan tinggi juga didasari oleh keagamaan Yunani Romawi kuno. Nilai ini merupakan suatu upaya untuk mendekatkan manusia dengan dewa-dewa alam semesta yang dipercayainya. Secara fungsional, arsitektur Yunani Romawi klasik juga banyak berupa tempat ibadah yang terbukti dengan banyaknya kuil yang tersebar. Dengan kuil yang paling terkenal adalah kuil Parthenon dan kuil Pantheon. Dan kemudian untuk latar ekonomi. Perdagangan merupakan kegiatan utama dalam menghidupi perekonomian Yunani dan Romawi kuno. Untuk memfasilitasinya, agora dan forum juga menjadi sarana yang difungsikan untuk kegiatan ini, sama seperti latar aspek sosial. Jadi secara singkat, agora adalah pusat kehidupan bisnis, sosial, spiritual, politik, dan artistik di kota-kota Yunani kuno. Pada awalnya, agora berfungsi sebagai public space, tetapi secara gradual bertambah fungsi menjadi pusat kegiatan perdagangan atau pasar. Biasanya agora terletak di pusat kota agar mudah diakses. Forum juga terletak di pusat kota, namun dikelilingi oleh banyak gedung permintahan dan kuil karena seiring berjalannya waktu, forum lebih banyak digunakan untuk kegiatan pertemuan politik dan keagamaan. Pada awalnya, forum secara umum juga berperan sebagai public space, kemudian difungsikan sebagai pasar. Bangunan-bangunan yang terletak di area ini digunakan untuk toko dan stoa-stoa digunakan untuk kios terbuka. Kegiatan yang dilakukan di forum antara lain pemilu, pidato publik, pengadilan kriminal, pertandingan gladiator, perkumpulan sosial, transaksi bisnis, pertemuan publik, upacara keagamaan, dan membeli, menjual, dan memperdagangkan barang. Selanjutnya, konsep pemikiran dan desain. Berhubungan dengan latar budaya sebelumnya, arsitektur Eropa klasik identik dengan keterkaitan erat dengan kepercayaan politeisme yang dianut masyarakatnya, sehingga bangunan terutama kuilnya dibuat sedetail mungkin, dengan menggunakan ornamen rumit dan indah yang juga menjadi ciri khas gaya klasik. Ornamen-ornamen ini juga terdapat beberapa aturannya yang disebut order. Pada arsitektur Eropa klasik, terbagi atas Greek order dan Roman order, yang mencakup order Doric, Ionic, dan Korintian, di mana ketiga order ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Namun secara garis besar yang membedakan tiga order ini adalah bentuknya, di mana order Doric memiliki bentuk yang lebih simpel, order Ionic memiliki bentuk yang lebih rumit, dan order Korintian yang memiliki bentuk yang paling rumit dari ketiga order ini. Jadi semakin rumit bentuk ordernya, maka tampilannya pun semakin indah. Greek order dan Roman order hanya memiliki sedikit perbedaan pada strukturnya. Desain bangunan arsitektur Yunani klasik juga didasari oleh aturan Golden Ratio yang juga dikemukakan oleh orang-orang Yunani. Golden Ratio ini menggambarkan hubungan simetris sempurna antara dua proporsi bangunan. Oleh karena itu, masyarakat Yunani pun pada umumnya menggunakan rasio yang sama dalam perancangan arsitekturnya, seperti pada kuil-kuilnya. Dengan metode ini, bentuk-bentuk yang sesuai dengan rasio ini menjadi sangat teratur dan dapat dengan mudah dibayangkan. Teori arsitektur klasik dikemukakan berdasarkan teori Vitruvius, seorang arsitek, insinyur, dan penulis asal Romawi. Vitruvius juga menulis sumber tertulis tertua tentang arsitektur yang masih ada hingga sekarang, yaitu De Architectura, yang berisi berbagai topik mengenai apa sebenarnya arsitektur itu, yang banyak bersumber dari ilmu para filsuf Yunani. Dari buku pertama De Architectura ini, Vitruvius menjelaskan bahwa suatu bangunan harus mencakup the art of building, the making of timepieces, dan the construction of machinery. Sehingga ia juga dikenal sebagai pencipta konsep bahwa sebuah bangunan harus dilengkapi firmitas, utilitas, dan venustas yang masing-masing memiliki arti, kekuatan, utilitas, dan keindahan. Konsep ini kemudian diaplikasikan pada proses pembangunan oleh masyarakat Romawi, bahkan hingga saat ini juga menjadi salah satu dasar dalam merancang sebuah bangunan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konteks tapak dan lingkungan. Kondisi geografis Yunani terletak di sekitar Laut Tengah di ujung tenggara benua Eropa. Sebelah utara berbatasan dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Laut Aegea, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Ionia. Yunani merupakan wilayah maritim dengan daratan berbatu. Bentang alamnya berupa pegunungan yang tinggi dengan jurang terjal serta pantai yang curam. Sebanyak 30% daerahnya berupa dataran rendah di dekat laut yang terbentuk dari endapan lumpur sungai. Iklim Yunani ini merupakan iklim maritim, yang artinya musim dipengaruhi oleh angin laut. Karena secara geografis, Yunani ini daerahnya dikelilingi oleh banyak
dikelilingi oleh laut. Kemudian kondisi geografis Romawi. Romawi ini terletak di semenanjung Apenina yang sekarang kita kenal sebagai nama Italia. Daerahnya menjorok ke selatan timur di Laut Mediterania. Batas-batas wilayahnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan pegunungan Alpen. Bagian timur berbatasan dengan Laut Adriatik dan Laut Ionina. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sisilia, dan di bagian barat berbatasan dengan Laut Tirrenia dan Laut Liguri. Italia merupakan daerah yang berupa pegunungan dengan hutan lebat yang luas dan dataran rendah dengan padang rumput yang subur. Semenanjung Apenina hanya memiliki lebar 125 mil dengan garis pantai sepanjang 2000 mil. Iklim wilayah Romawi ini terbagi menjadi 3 menurut letaknya. Di bagian utara, sama seperti daratan Eropa lainnya, memiliki iklim yang cukup dingin. Kemudian di bagian tengah, cukup banyak mendapat sinar matahari, dan di bagian selatan mendekati iklim tropis. Kemudian sistem tata ruang untuk zaman Yunani. Arsitektur Yunani ini yang pertama yaitu megaron. Gambar bangunannya dapat kita lihat pada slide. Megaron ini merupakan rumah tinggal vernakuler Yunani yang menggunakan material kayu dengan penerapan rasionaisme keindahan dalam desainnya. Desain megaron ini menjadi tolak ukur untuk bangunan lain pada zaman Yunani ini, seperti bangunan pemerintahan dan tempat peribadatan, atau disebut sebagai kuil. Salah satu contohnya yaitu kuil Parthenon. Kuil Parthenon menjadi langgam arsitektur Yunani hingga saat ini. Mayoritas bangunannya terbuka dan karakteristik denahnya berbentuk persegi panjang. Dan ciri khas lain dari arsitektur Yunani ini yaitu kolomnya tidak menyatu dengan dinding. Dapat dilihat pada denah kuil Parthenon ada 4 bagian ruang, yaitu pronaos, sela, opisthedomos, dan opisthenaos. Sela ini merupakan bagian inti yang sifatnya sakral dan terletak di bagian dalam kuil. Di bagian sela inilah dilakukan peribadatan. Untuk tata ruang zaman Romawi, arsitektur klasik Romawi berkembang dari arsitektur Yunani dan beberapa arsitektur imperium lainnya seperti Mesopotamia. Hal ini menyebabkan munculnya tipologi denah dan teknologi baru dalam arsitektur. Beberapa bangunan yang merupakan arsitektur Romawi yaitu basilika. Basilika ini merupakan pengembangan dari kuil Parthenon pada zaman Yunani. Kemudian ada kuil Pantheon, benteng, stadion, teater, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, arsitektur Romawi mengembangkan Roman Order, tipologi bangunan berdenah lingkaran, pergamon. Pergamon ini adalah peninggian lantai, kemudian konstruksi lengkung, kolong ruang, dan dom atau kubah. Kuil Pantheon merupakan kuil terbesar pada masa Romawi yang berdenah lingkaran. Ruang utama berdenah lingkaran yang disebut sebagai rotunda. Di bagian dalam terdapat kolom dan dinding yang mengikuti keliling lingkaran. Ada kolom yang berpasangan dan ada juga kolom yang menyatu dengan dinding yang disebut sebagai pilaster. Sama seperti kuil Parthenon di Yunani, kuil ini juga memiliki sela yang berada di bagian dalam kuil. Bagian ini merupakan tempat berlangsungnya peribadatan. Stilistika arsitektur klasik. Predikat kata klasik diberikan pada suatu karya arsitektur yang memiliki nilai keabadian di samping ketinggian mutu dan nilainya. Arsitektur klasik mengacu pada masa awal berkembangnya aliran kajian sejarah, budaya Yunani dan Romawi yang nantinya menjadi pengaruh zaman-zaman berikutnya. Dalam arsitektur klasik, karyanya terpusat pada karya seni pahat dalam bentuk kolosal dengan fungsi sebagai visualisasi dari agama, kitab suci, dan sebagai sarana ritual keagamaan.
Arsitektur klasik memberikan kesan yang anggun dan mewah. Ciri khas arsitektur klasik yaitu pemakaian pilar-pilar, ornamen, dan profil-profil yang muncul pada saat kerajaan Romawi atau Yunani kuno. Bangunan gaya klasik memiliki ukuran yang melebihi kebutuhan fungsinya dan memiliki komposisi bangunan yang simetris dengan tata letak jendela yang teratur. Secara umum, ciri dari arsitektur klasik adalah sebagai berikut, yaitu 1. Memiliki banyak sekali ornamen atau hiasan hampir di setiap sudut ruangan. 2. Penggunaan kolom dan balok sebagai elemen utama. 3. Biasanya berupa bangunan yang besar dan megah dengan waktu pengerjaan yang cukup lama. 4. Memanfaatkan efek distorsi mata untuk menciptakan kemegahan dan keindahan bangunan-bangunan utamanya. 5. Bahan utama menggunakan bahan yang langsung diambil dari alam. 6. Setiap bangunan pada arsitektur Yunani kuno adalah bagian integral dari keseluruhan struktur yang ada, sehingga peninggalannya dapat direkonstruksi menjadi suatu bangunan yang sebenarnya. Struktur dan konstruksi arsitektur klasik. Bentuk-bentuk yang selalu diterapkan pada arsitektur klasik dalam perancangan bangunannya didasarkan pada konsep bentuk, keindahan, dan kemegahan yang tidak diterapkan pada arsitektur tradisional. Pada dasarnya, arsitektur klasik dibagi menjadi dua langgam, yakni arsitektur klasik Yunani dan arsitektur klasik Romawi. Arsitektur klasik Yunani sebagai akar dari arsitektur barat. Arsitektur klasik Yunani ditandai dengan hadirnya kuil Parthenon yang menjadi ikon dari zaman ini. Bentuk bangunan yang terjadi banyak dipengaruhi oleh kepercayaan politeisme yang dianut oleh masyarakatnya, terlihat dari kuil-kuil yang berbeda untuk menyembah dewa-dewa yang berbeda pula. Dalam arsitektur Yunani terdapat istilah order, yaitu berupa tiang biasanya seperti terdapat pada kuil, istana, dan bangunan keagamaan. Istilah order tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu data, badan kolom, kepala, dan balok. Kemudian bentuk order tersebut berkembang seperti Dorik, Ionik, dan Korintian yang memiliki perbedaan dalam bentuk dan dekorasinya. Order tersebut disangga oleh atap yang berbentuk segitiga atau yang disebut dengan pediment. Beberapa tipologi utama dari karya arsitektur klasik Yunani yaitu 1. Menggunakan struktur dinding masif dengan material batu alam yang dipotong persegi dan ditumpuk. 2. Penggunaan struktur tumpuk juga pada kolom di luar bangunan. 3. Pada hubungan antara kolom dan entablatur biasa diberi ornamen berupa ukiran yang kemudian dikenal dengan gaya Dorik. 4. Adanya deretan kolom di luar dinding bangunan. Salah satu karya arsitektur klasik Yunani yaitu kuil Parthenon. Sistem struktur yang digunakan pada kuil yaitu bearing mansori. Bahan-bahan yang digunakan berupa bongkahan kayu dan batu yang utuh tanpa membaginya, karena pada masa itu orang Yunani ingin menonjolkan unsur-unsur alam, dan bahan-bahan tersebut sangat mudah didapat. Untuk warna, terlihat bahwa seluruh unsur yang ada pada bangunan Parthenon menggunakan warna dari alam. Kuil ini memiliki sela ganda dengan sebuah sela panjang di ujung timur, memiliki 2 deretan kolom interior dengan 10 kolom di tiap deretnya, dan sebuah sela pendek di ujung barat. Sela barat memiliki 4 kolom interior yang tersusun dalam kotak di pusat kuil dengan opistodomos dan pranaos. Bentuk kolom kuil Parthenon. Bentuk kolom. 3 buah bentuk kolom yang digunakan di kuil-kuil Yunani yaitu Dorik kapital, Ionik kapital, dan Korintian kapital, tetapi hanya 2 bentuk kolom yang mendominasi kuil Parthenon yaitu Dorik dan Ionik. Dorik kapital. Dorik merupakan bentuk yang paling tua dari 2 bentuk yang lain. Jika dilihat, bentuk tipe Dorik ini terlihat simpel. Dorik ini melambangkan struktur yang paling tinggi tingkatannya. Ionik kapital. Bentuk ini berkembang di Yunani pada abad ke-5. Bentuk ini terlihat ramping dan elegan, dan pada gambar terlihat ada semacam bentuk spiral atau ikal di kedua muka. Pada bagian tengah bentuknya hampir sama dengan Dorik. Di situ terdapat garis yang menonjol dan lekukan, sehingga bentuk ini lebih atraktif dibandingkan dengan bentuk Dorik. Bentuk ini ditemukan di Yunani Timur dan kepulauannya. Arsitektur klasik Romawi. Bentuk arsitektur Romawi tidak berbeda jauh dengan arsitektur dari Yunani. Gaya Romawi juga memakai bentuk Dorik pada elemen bangunannya agar tampak lebih indah, yaitu biasanya terdapat pada bangunan kuil. Perbedaan yang terlihat pada arsitektur Romawi terhadap arsitektur Yunani yaitu penggunaan bentuk lingkaran dan bentuk pelengkung, karena terdapat penggunaan bentuk-bentuk kubah atau dom yang merupakan pengembangan bentuk pelengkung, serta kolom dan balok dari arsitektur Yunani digunakan lagi pada bangunan Romawi sebagai aspek dekorasi.
Pada arsitektur Romawi juga terdapat dinding yang mendukung beban atau dalam istilah arsitektur disebut bearing wall, dan terdapat tiang yang menempel pada dinding yang disebut pilaster. Bentuk-bentuk kepala pilaster tersebut ada yang berbentuk Dorik, Ionik, Korintian, dan Tuskan. Beberapa tipologi utama dari periode arsitektur klasik Romawi yaitu: 1. Penggunaan teknologi pembuatan busur dengan struktur batu yang ditumpuk baik pada bukaan maupun pada bagian kepala bangunan. 2. Kolom mulai menempel pada dinding, tidak terpisah seperti pada bangunan Yunani. 3. Adanya variasi kolom yang lebih estetis dari periode Yunani. Salah satu contoh karya arsitektur klasik Romawi yaitu Koloseum. Bentuk Koloseum. Koloseum adalah bangunan arsitektur Romawi yang merupakan tempat pertunjukan besar dan berbentuk elips. Bangunan pertunjukan ini berukuran cukup besar, yaitu memiliki tinggi 48 meter, panjang 188 meter, dan lebar 156 meter dengan keseluruhan luas bangunan mencapai 2,5 hektar. Material yang digunakan bangunan Romawi ini terbuat dari kayu berukuran 86 meter kali 54 meter. Keseluruhan bangunan pun tertutup pasir dan bebatuan. Ciri khasnya ada pada bentukan busur-busur lengkung antar kolom dan bentuk dari bangunan tersebut yaitu lingkaran. Struktur bangunan Koloseum. Koloseum tersusun atas 4 tingkatan di mana penonton duduk menikmati pertandingan gladiator dan pertunjukan lainnya. Tingkatan ini tersusun dari tiang-tiang dengan gaya Romawi dan Yunani. Tingkatan ini disokong oleh batuan yang membentuk gerbang melingkar. Tempat duduk di Koloseum dibagi menjadi tingkatan-tingkatan yang berbeda berdasarkan status sosial dalam masyarakat Romawi. Podium utama yang terletak di bagian utara dan selatan untuk kaisar dan keluarganya. Pada tempat ini memberikan pemandangan yang terbaik dilihat dari arena. Kemudian pada tingkat yang sama dengan platform yang lebih luas merupakan podium khusus untuk para senator Roma. Pada tingkat berikutnya disebut Maenianum Primum yang dikhususkan untuk para bangsawan Roman. Selanjutnya pada tingkat ketiga adalah Maenianum Secundum yang dibagi-bagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian paling bawah digunakan untuk para orang kaya, di bagian atasnya lagi digunakan untuk rakyat jelata, dan yang terakhir di bagian kayu yaitu tempat yang strukturnya dari kayu di paling atas bangunan. Tempat itu merupakan tempat untuk berdiri saja yang digunakan untuk para wanita rendahan. Di area luar ruangan terdapat fasad di mana 4 lantai ditumpangkan dengan kolom dan lengkungan serta area atas yang tertutup. Ini memberi amfiteater tampilan yang jauh lebih ringan. Di setiap tingkat juga memiliki gaya yang berbeda yaitu menggunakan gaya Tuskan, Ionik, dan Korintian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.